Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Vivo Y21 dengan kendala ketika dipakai buka aplikasi, entah TikTok, entah apapun, itu restart. Kita akan lihat. Ya, ini tanda ya ngerestart ya, keluar logo Vivo. Nah, tadi kita lihat di awal sudah saya zoomkan untuk baterainya itu tinggal 2%. Nah, kata pemilik, kata user, setelah restart itu nanti hidup tapi baterainya tinggal 2% kayak tadi. Nah, awalnya masih banyak, misal 70%, tiba-tiba restart lalu hidup tinggal 2%. Ataupun sebaliknya juga bisa begitu. Ini ya, baru mau hilang logo Vivo, masuk, restart lagi. Oke, kita akan coba bantu dengan dicolokkan ke charger ya. Kalau ini berhasil sampai masuk ke menu, kemungkinan besar ini permasalahan ada di baterai. Ya, jadi bisa kita servis baterainya. Oke ya. Ini tanda mau masuk ke menu, biasanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa masuk ke menu. Oke, bisa ya. Dan lihat baterainya teman-teman ya. 72%. Tadi 2%, sekarang 72%. Oke. Kita akan coba otak-atik masuk ke menu yang sama tadi, masuk TikTok ya. Apakah restart? Oke, aman ternyata ya. Jadi ini kemungkinan besar adalah di baterainya ya teman-teman. Jadi baterainya mungkin sudah soak gitu, yang biasa disebut dengan protektor ya, atau fuse-nya. Nah ini, itu yang akan kita eksekusi. Sebenarnya ada solusi yang mudah ya teman-teman, yaitu dengan ganti baterai baru. Tapi ini akan saya coba dulu dengan akan saya servis baterainya. Apakah nanti bisa hidup normal, nyala normal. Kalau normal berarti fix baterainya bermasalah. Oke, sebelum kita servis baterainya, kita akan bongkar dulu handphonenya. Jadi untuk Vivo Y21, untuk cara bongkarnya kita mesti angkat backdoor seperti ini ya. Dicongkel sedikit tadi dengan plat yang aluminium, lalu ada celah, gunakan dengan plastik mika supaya lebih ya nggak merusak di back cover ya. Dan ini handphonenya belum pernah diservis, jadi lemnya sangat kuat ya teman-teman. Lemnya berat, ini saya sampai ya ibaratnya keluar tenaga lah ya, karena memang lemnya lem masih bawaan pabrik yang kuat gitu. Dengan dibantu sedikit demi sedikit, tambahkan cairan kontak cleaner atau pakai minyak kayu putih juga bisa, minyak pertalit juga bisa, minyak apa lagi ya, thinner ya, thinner juga bisa. Ini masih sangat berat, lemnya masih sangat-sangat kuat ini Vivo Y21. Ini Vivo Y21 tahun 2021 ya teman-teman, karena ada Vivo Y21 lama ya, itu yang jadul ya. Yang jadul masih 3G mungkin jaringannya. Nah kalau yang ini, yang Vivo Y21 2021 sudah 4G. Ini sudah terbuka, dan hati-hati teman-teman kalau buka handphone yang sama, ada fleksibel fingerprint yang tergabung juga dengan tombol power. Ini kalau tadi nyesetnya nggak hati-hati bisa sobek fleksibelnya, dan itu bahaya, harus diganti. Kayak kelihatan ya, handphone belum pernah dibongkar, yaitu bautnya masih ada segel di bagian mesin bawah. Oke, kita akan copot bautnya karena ada frame ya, frame yang nempel juga, itu tombol power dan juga volume. Dan itu juga harus kita lepas untuk membuka konektornya, konektor baterai, LCD dan lain-lain. Kita harus copot dulu
frame yang di samping ini. Jangan lupa keluarkan SIM tray-nya. Oke, bantu dengan plat seperti ini atau plat yang lain. Oke, ini saya bantu dengan tangan. Ternyata masih ada baut ya. Ini buat teman-teman juga hati-hati. Nah, pas ngangkat juga hati-hati. Tadi sempet deg-degan saya, hampir putus itu. Ada baut kecil di bawah kamera juga. Nah, ini kalau nggak jeli, nggak kelihatan, kita angkat paksa bisa meleot atau penyok untuk penutup mesinnya. Nah, sudah terbuka, tinggal kita lepas konektor fingernya, lalu konektor baterai. Nah, yang akan saya eksekusi, ya mungkin teman-teman sebagian sudah paham lah ya, yaitu di bagian protektor fuse, ya, orang nyebutnya fuse baterai. Dia resistor besar ya, yang ada di balik apa ini ya, pokoknya di bagian plat juga, bagian PCB yang ada di atas baterai ini ya. Ini saya angkat. Sebenarnya kalau mau enak, angkat baterainya lalu dibongkar ya teman-teman, tapi biar baterainya masih di tempat dan lemnya nggak rusak gitu, jadi langsung saya bongkar di sini. Dan untung ini untuk cara bukanya dari sini bisa, jadi nggak perlu balik. Dan di bagian bawahnya, nah di sini ini sudah mulai terlihat ya, cuman masih samar-samar. Nah, di bagian kiri itu, nah ini adalah bagian fuse. Ini masih ada isolasinya. Oke, akan saya cari celahnya dulu supaya bisa kita jumper fuse-nya. Jadi jumpernya tinggal dikasih kawat tembaga atau kawat yang lain, lalu tempelkan di ujung sisi dari fuse-nya, kanan ke kiri, atau pokoknya dari ujung ke ujung kita sambungkan. Jadi istilahnya kita bypass, nah gitu ya. Kita kasih jalur alternatif supaya arus ini bisa masuk ke HP dari baterai. Nah ini ya, ada lambang apa ya tadi? Lupa saya. Pokoknya ada lambang besar, biasanya lambang O, lambang Q, lambang P, begitu. Dan konektornya ini ukurannya besar ya teman-teman. Jauh lebih besar dari ukuran resistor yang ada di mesin HP-nya. Itu kan biasanya ada resistor ya warna hitam. Nah, ini juga warna hitam, kadang ada yang hitam, ada yang lain. Itu ukurannya besar, seperti ukuran induktor L ya. Ukuran daripada L di mesin. Oke, ini akan saya coba jumper ya, menggunakan kabel atau kawat yang ada di kabel headset. Jadi saya kalau jumper itu seringnya pakai kabel headset ya teman-teman, karena ukurannya lebih besar dan lebih bagus gitu. Itu menurut saya gitu ya. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, ya itu bebas. Yang jelas saya sering pakai ini dan ukurannya cukup. Dan ini ada 2 helai kabelnya, jadi langsung saya gabung 2 helai itu. Jadi nyambungnya 2 kawat, nggak cuma 1. Oke, saya siapkan dulu soldernya, lalu timahnya juga. Jangan lupa untuk memberikan flux ya teman-teman. Jadi kalau mau nempelkan timah, usahakan dikasih flux supaya ya menjaga juga dari panas dan juga lebih bisa nempel kalau pakai flux. Jadi posisikan HP-nya seperti ini, berdiri, karena posisi fuse-nya ada di atas. Nah, seperti ini. Ini saya gunakan solder station ya, merek T12 Pro dari Mekanik. Buat teman-teman yang pengen menggunakan alat ini bisa beli di online shop banyak ya. Oke, dari sisi ke sisi saya tambahkan dulu timah sebelum saya tempelkan kabelnya.
Jadi sebelum saya tempelkan kabel, saya berikan timah dulu di bagian resistornya atau fuse-nya. Sebenarnya bisa ya teman-teman tanpa jumper, yaitu dengan mengganti fuse. Cuman nyari fuse-nya ini yang kemana arahnya gitu ya. Nyari fuse-nya yang susah. Harus ya bisa jadi di HP tipe yang sama, ambil baterainya, cabut fuse-nya. Cuman ngapain dicabut ya? Kan bisa dipasang baterainya. Gitu. Jadi intinya bisa diganti kalau ada yang cocok untuk fuse-nya, lebih aman. Dan kondisi di jumper ini pernah saya baca di suatu situs, yaitu memang kalau jangka panjang itu bisa berbahaya ke mesin. Itu yang saya baca. Cuman dari kebanyakan kasus ya sering banget para teman-teman teknisi atau bahkan senior pun masih menggunakan trik ini, yaitu jumper fuse. Begitu. Jadi di bypass, arusnya di bypass tanpa melalui resistor ini. Ya mudah-mudahan ini awet. Tapi ini saya hanya sekedar untuk menguji ya teman-teman, menguji baterainya apakah benar kalau saya jumper nanti akan normal. Oke, ternyata saya cukup kesulitan untuk menyambungnya karena posisi HP juga berdiri, saya pegangin. Nah ini sudah nyangkut sebelah. Oke. Jadi saya gunakan kabel headset itu. Ini saya gunakan tang potong untuk memotong tembaganya. Dan teman-teman ketika nyambung fuse atau membypass fuse-nya atau jumper fuse-nya, pokoknya hati-hati jangan sampai soldernya mengenai badan baterai. Kalau itu terjadi bisa meledak, ini ya, bisa meledak. Bahaya. Jadi hati-hati. Ini saya paskan dulu untuk kawat jumpernya. Tinggal saya tambahkan lagi timah di sisi sebelahnya. Oke ya, jadi ini sudah ya, sudah tertempel. Ini saya tes dengan saya tekan apakah bergoyang, ternyata sudah kuat ya. Kalau sudah kuat, timahnya mengering dengan baik dan juga kawat jumpernya nggak bermasalah, artinya bagus. Ya ini bisa kita langsung tes gitu. Kalau ini bisa berhasil berarti benar fix baterai. Dan ini karena saya menguji teman-teman ya, kalau ini fix baterai yang rusak, nanti saya akan tawarkan ke user. Kalau mau baterai baru ya saya carikan baterai baru. Namun kalau yang ini aja dipertahankan, yang orinya ya saya perbaiki seperti ini. Jadi ini tujuan saya untuk memperbaiki baterainya, tapi untuk menguji apakah baterainya setelah di jumper ini normal HP-nya. Karena pernah dapat kasus ya, kalau nggak salah di brand Xiaomi itu saya jumper fuse-nya, kondisi boot loop ternyata masih tetap boot loop. Berarti kalau sudah seperti itu kena di bagian mesin. Makanya untuk kasus ini saya coba dengan jumper fuse dulu. Bisa jadi lemah di IC cas juga bisa. Kita nggak tahu ya teman-teman, namanya kendala itu di mana-mana saja bisa. Oke, ini tanda-tanda bisa masuk menu ya. Mudah-mudahan normal dan nggak restart lagi. Oke, masukkan kode sudah. Oke. Oke, baterainya masih 66%. Artinya tadi 72 ya, berkurang sekitar 6%. Oke, normal ya. Saya buka kamera. Normal, buka TikTok. Normal ya. Tadi dibuka tanpa ada kuota internet atau jaringan WiFi, itu restart, dan ini saya buka aplikasi apapun normal ya. Berarti dipastikan ini baterai bermasalah. Oke teman-teman, sudah saya konfirmasikan ke user, katanya diganti saja yang baru. Oke, saya juga ngikut ya apa kata user. Kalau mau diperbaiki yang orinya ya tinggal saya rapikan, tapi mintanya yang baru saja. Ya sudah,
tinggal saya copot baterainya. Nah, untuk nyopot baterai, karena ini belum pernah diservis jadi lemnya masih kuat ya teman. Ini jangan dipaksa, tambahkan cairan kayak tadi, lalu selipkan plastik mika untuk nyongkel dari bawah, tambahkan cairan lagi. Ini nggak ngerusak baterai. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sering nyongkel baterai pakai plat ya, bahaya. Oke, ini baterai sudah saya belikan merek Yizoi. Karena adanya merek ini ya teman-teman. Saya biasanya pakai merek Viking, kalau enggak LF double power. Tapi semuanya tadi saya tanya kosong semua. Adanya merek Yizoi. Cuman saya herannya gitu teman ya. Setelah saya searching, merek Yizoi ini warnanya hitam, tapi kok ini warnanya sama dengan warna baterai ori. Ya curiga ya ada, tapi ya gimana, adanya tinggal ini gitu. Kalau yang biasa pasti nanti cepat rusak. Dengan harga murah ya pasti cepat rusak. Ini harganya lumayan, standar untuk baterai KW yang bagus itu harganya seperti ini, sekitar 100 ribuan ke atas. Oke, tadi sudah dicek dengan pengecasan ngisi ya, masih ada isinya sekitar 50 sekian persen. Oke, ini tinggal saya rapikan. Dan buat teman-teman, jangan lupa ketika masang penutup mesin atas, dipasang dulu untuk konektor fingerprintnya, karena letaknya di dalam. Kalau kepasang duluan penutup mesin, nanti konektor dari fingerprintnya ketinggalan ya, harus bongkar lagi. Oke, ini sudah selesai ya sebenarnya, tinggal merapikan. Nanti di akhir saja mungkin ya teman-teman, karena ada backdoor yang harus dikasih lem. Jadi untuk menempelkan backdoornya harus dilem seperti lem LCD ya, karena bukan congkelan. Oke, langsung saja ini saya kasih lem. Mereknya masih di T7000 ya, mereknya basing ya teman-teman. E7000 juga ada, B7000 juga ada, bahkan E5000 juga ada, karena B pokoknya adalah terserah teman-teman ya lemnya, sesuka atau selera. Oke, tambahkan lem, jangan terlalu banyak, yang penting sedang ya. Tinggal kita tempelkan back covernya seperti ini. Seperti biasa kita gunakan karet gelang. Nah, karena ini bagian backdoor, seperti biasa juga saya tambahkan lebih banyak karet dan bisa saya putar 2 kali yang ke sampingnya seperti ini. Karena apa? Supaya lebih ngerapet, backdoornya rapet ke frame. Kalau LCD kan bahaya, tapi kalau backdoor harus kenceng, karena kalau nggak kenceng dia nggak rapet. Ya mudah-mudahan LCD-nya nggak ketekan ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.